Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Desina Suryani dengan NIM 230304306. Jurusan saya adalah Prodi Manajemen. Prodi Manajemen karena saya ingin tahu bagaimana cara mengelola usaha dengan baik. Yang juga saya ingin tahu apa itu manajemen. Prodi Manajemen di UNPRI itu sangat bagus dan materinya juga mudah dipahami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi. Pertama, pengertian teknologi informasi. Menurut William and Sawyer tahun 2007, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Sedangkan menurut MC Kwon tahun 2001, teknologi informasi atau TI merupakan teknologi yang berguna untuk dapat digunakan menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Dan selanjutnya ada perlunya teknologi informasi. Beberapa di antaranya lebih mudah dan cepatnya dalam melakukan komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara online dan mudahnya akses terhadap suatu informasi. Pekerjaan bisa dilakukan secara online. Bahkan lingkungan pun jadi terlindungi karena pemakaian kertas yang lebih sedikit. Terus penyebab suatu teknologi informasi sangat diperlukan juga karena tekanan akibat persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Selanjutnya ada sistem informasi atau SI. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan agar dapat menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil data yang telah diproses. Selanjutnya ada tujuan SI. Yang pertama ada sistem akademis. Sistem akademis yang berbasis website dapat mempermudah sistem untuk mengakses data terkait akademis. Terus yang kedua adalah sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Yang ketiga ada sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar secara cepat. Yang keempat ada sistem biometrik, yaitu sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari agar tidak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Materi selanjutnya adalah tentang perangkat komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Yang pertama adalah komponen hardware yang disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh perangkat input yaitu yang pertama keyboard komputer, adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf dan sejenisnya. Terus yang kedua adalah mouse atau kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga adalah mikrofon. Mikrofon itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Dan yang keempat adalah scanner. Scanner itu adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Kemudian perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi atau data, baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contohnya adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Kemudian ada perangkat lunak komputer, yaitu komponen dari komputer yang berbentuk data programan dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software yang bisa juga disebut sebagai bagian dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar dapat menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua adalah perangkat lunak drive, yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi, yang keempat adalah bahasa programan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem keputusan. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi utama manajemen di semua level organisasi. Di level manajemen, pengambilan keputusan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan strategi organisasi. Manajer di level atas, menengah, dan bawah harus membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang yang ada. Proses pengambilan keputusan di level manajemen melibatkan beberapa tahap, antara lain
proses pengambilan keputusan organisasi dapat menggunakan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, dan alat analisis yang diperlukan. Fitur-fitur utama DSS antara lain database manajemen yang menyimpan data internal dan eksternal yang relevan. Yang kedua, model manajemen yang menyediakan model-model analisis dan pemodelan. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan analisis apa saja. Yang kelima, kemampuan untuk menghasilkan laporan dan visualisasi data. Dengan menggunakan DSS, manajer dapat menganalisis situasi secara komprehensif, membandingkan alternatif, dan membuat keputusan yang lebih tegur dan rasional. DSS membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah tentang data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama ada data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan dan membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Dan yang kedua, informasi. Informasi adalah kesimpulan data dari suatu data itu sendiri. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh dan diintegrasikan, disebarluaskan sebagai komoditas yang menjadi produk yang dapat diperdagangkan.